Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 9 subtema 2 pembelajaran 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, kemudian IPA KD 3.9, dan SPDP KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik, siswa mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar alat elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik, siswa mampu memberikan penilaian terhadap contoh iklan elektronik mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan elektronik dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang mencari contoh materi termasuk zat tunggal, zat campuran, homogen, dan campuran heterogen, siswa dapat menjelaskan alasan materi tersebut zat tunggal atau zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati pola lantai tari daerah, siswa dapat menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian daerah dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan berkreasi membuat contoh untuk pola lantai tari, siswa dapat memperagakan pola lantai tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berlatih mencari contoh gerakan tari daerah, siswa dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai tarian daerah tersebut dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruangan keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan meskipun berbeda-beda aktivitas. Saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa saja alat-alat elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti? Mari kita cari tahu. Yang pertama ada televisi. Televisi sebagai salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dan menyampaikan iklan.
Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua ada radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklan lainnya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata atau voice dan efek suara yaitu sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga yaitu komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Ya, itulah peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Masihkah ingat kamu dengan pengertian iklan elektronik? Ya, untuk latihan, apakah yang dimaksud dengan iklan elektronik? Silakan tulis di buku tulis kalian. Dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. Yang pertama ada perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua yaitu minat atau interest. Setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga yaitu keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu ada rasa percaya atau conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Dan yang kelima yaitu tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Selanjutnya kamu lengkapi tabel yang ada di bawah ini.
Coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi ibu tinggal menggorengnya. Inilah adonan bakwan yang siap digoreng ibu. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat, dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Ibu segera menggoreng adonan bakwan. Sementara itu Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat Siti. Yang pertama yaitu air dalam gelas. Pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Kemudian yang kedua, segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu ada perasaan jeruk nipis dan es. Yang ketiga, segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Yang keempat, segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materinya yaitu air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Siti dan ibu selesai bersamaan. Siti dan ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Ingatkah kalian yang dimaksud dengan pola lantai? Wah, bagus ya. Formasi penarinya berubah-ubah, teriak Siti. Pada waktu masih kecil, ayah Siti pandai menari. Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton.
Oleh karena itu, ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti. Ayah pun menanggapi seruan Siti. Itu yang dinamakan variasi pola lantai, nak. Kemudian ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti. Pada gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Kemudian gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang membuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Ya, demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.